Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pendidikan merupakan pintu peradaban dunia yang tidak akan terbuka kecuali dengan satu kunci, yakni keberadaan sosok pendidik yang peduli dengan kelangsungan dan kemajuan peradaban itu sendiri. Dosen merupakan tenaga pendidik dan akademisi dengan peran sentral dalam dunia pendidikan tinggi, yang tidak hanya bertugas sebatas mengajar di dalam kelas, tetapi memiliki kewajiban untuk berperan dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu, pengetahuan, teknologi, juga seni. Melalui 3 pilar utama tugas dosen yang dikenal sebagai Tridharma Perguruan Tinggi, yang terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perkenalkan, nama saya Nina SKMMKes, salah satu dosen di Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Indonesia Maju. Saya telah memulai karir sebagai dosen sejak tahun 2015 yang ditandai dengan terbitnya nomor induk dosen nasional pada Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju atau STIKIM yang menjadi cikal bakal UIMA. Bidang keilmuan yang saya tekuni sejak jenjang sarjana dan magister adalah kesehatan masyarakat, dan saat ini fokus pada kekhususan pada promosi kesehatan. Mata kuliah yang saya ampuh adalah mata kuliah fasilitasi kesehatan masyarakat yang juga merupakan mata kuliah penciri program studi sarjana kesehatan masyarakat FIKES UIMA. Mata kuliah ini sejalan dengan visi keilmuan program studi, yaitu menghasilkan tenaga kesehatan masyarakat yang berdaya saing global di bidang promotif, berbasis pemberdayaan melalui pengembangan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan. Untuk menunjang pelaksanaan peran saya sebagai dosen, saya aktif sebagai pengurus Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat atau IAKMI Regional Jakarta Selatan, pengurus pada Asosiasi Perguruan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia atau AIPTKMI Regional DKI, Jawa Barat, dan Banten, serta pengurus aktif dalam Komunikasi Sosial Loba Mere, sebuah komunitas sosial independen yang bergerak dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak di daerah pelosok. Keikutsertaan saya secara aktif dalam organisasi dan komunitas tersebut telah membantu saya dalam mengintegrasikan pelaksanaan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam Tridharma yang saya lakukan sebagai seorang dosen, serta mendukung pengembangan bahan ajar dari materi yang saya berikan. Dalam kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan proses pembelajaran pada mata kuliah Fasilitasi Kesehatan Masyarakat dengan bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah penciri serta keunggulan program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Indonesia Maju. Mata kuliah Fasilitasi Kesehatan Masyarakat merupakan mata kuliah yang bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait pengetahuan dan keterampilan pemanfaatan metode fasilitasi dalam pelaksanaan upaya promotif dan preventif melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang konsep dasar fasilitasi, peran fasilitator, melaksanakan komunikasi efektif kolaboratif, mengaplikasikan teknik dan metode dalam fasilitasi, merancang media dan instrumen, melaksanakan praktik fasilitasi kesehatan, hingga melakukan evaluasi proses dan hasil dalam kegiatan fasilitasi kesehatan masyarakat. Materi pembelajaran yang disampaikan dalam mata kuliah ini meliputi konsep dasar fasilitasi kesehatan, peran fasilitator dalam fasilitasi, komunikasi efektif kolaboratif, keterampilan dasar dan dinamika kelompok dalam fasilitasi kesehatan, teknik dan metode fasilitasi, analisis kebutuhan dalam fasilitasi, tahap kegiatan dalam fasilitasi, media dan instrumen fasilitasi kesehatan, perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi, hingga evaluasi proses dan hasil dalam fasilitasi. Keseluruhan materi yang diberikan dirancang untuk membantu mahasiswa memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang meliputi 1. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional bertanggung jawab dalam peran sebagai fasilitator kesehatan masyarakat. 2. Mahasiswa mampu berkomunikasi dan menciptakan hubungan klien yang kolaboratif dan memandu kelompok untuk mencapai hasil yang sesuai dan bermanfaat. 3. Menciptakan dan mempertahankan lingkungan yang partisipatif. 4.
mampu membangun dan memelihara pengetahuan profesional. 5. Mampu merancang media dan instrumen fasilitasi yang sesuai dengan kebutuhan. 6. Merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program fasilitasi yang tepat dalam upaya promotif dan preventif kesehatan masyarakat. Materi perkuliahan yang disampaikan dalam model pembelajaran meliputi aspek delivery, interaction, dan assessment. Delivery merupakan cara yang saya pilih untuk menyampaikan materi pembelajaran secara holistik, baik dan menarik, sehingga dapat membantu mahasiswa melaksanakan pembelajaran baik secara mandiri maupun kelompok. Pengaplikasian aspek interaction tercermin dalam proses interaksi saya dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran tatap muka untuk membahas materi, maupun dalam kegiatan diskusi lainnya. Dalam pelaksanaan aspek ini, metode pembelajaran diberikan untuk mendorong mahasiswa dapat berpikir dan bertindak kreatif, inovatif dan mandiri, serta mampu mengembangkan kemampuan masing-masing yang mendorong keterampilan fasilitasi kesehatan. Untuk mendorong keterlibatan aktif mahasiswa, mengembangkan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara seimbang, serta melakukan praktek pembelajaran berbasis masalah yang adaptif, sistem pembelajaran yang digunakan dalam penyampaian materi dan keterampilan dalam mata kuliah fasilitasi kesehatan masyarakat ini adalah problem-based learning, yaitu suatu sistem belajar yang memungkinkan mahasiswa melakukan identifikasi dan menyusun upaya intervensi penyelesaian masalah terkait kesehatan masyarakat dengan memanfaatkan metode fasilitasi. Untuk mendukung capaian keterampilan dalam komunikasi, kepemimpinan berpikir sistem, dan pengelolaan kelompok dalam mata kuliah ini, metode pembelajaran dirancang dalam proses pembelajaran aktif melalui diskusi, presentasi, dan pembelajaran berbasis masalah melalui upaya intervensi dengan metode fasilitasi atas masalah kesehatan masyarakat yang terjadi di lingkungan sekitar. Proses pengajaran juga didukung oleh platform penunjang sistem informasi akademik yaitu portal e-kampus, yang digunakan sebagai sarana antara interaksi mahasiswa dengan dosen dalam melakukan presensi, mengunduh materi pembelajaran, mengirimkan tugas, hingga melakukan evaluasi pembelajaran. Mata kuliah fasilitasi kesehatan masyarakat dirancang untuk menghasilkan luaran pembelajaran berbasis outcome-based education, yaitu dengan dihasilkannya program intervensi berbasis fasilitasi kesehatan dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat belajar, memahami, hingga mau melaksanakan upaya promotif dan preventif dalam upaya peningkatan derajat kesehatan dengan memanfaatkan media dan instrumen yang mendukung. Adapun luaran yang telah berhasil dihasilkan dalam proses pembelajaran mahasiswa antara lain berbagai media edukasi kesehatan, seperti dalam format permainan, lembar balik, buku saku, poster, dan lain sebagainya. Aspek asesmen, yaitu penilaian mata kuliah, dilakukan dengan pemberian tugas terstruktur, mendesain media dan instrumen fasilitasi, kuis, simulasi, hingga melakukan praktek fasilitasi kesehatan yang bertujuan mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima materi dan pembelajaran secara objektif. Untuk menjamin pelaksanaan asesmen secara transparan dan objektif, maka di awal perkuliahan saya telah menyampaikan indikator penilaian dalam mata kuliah yang meliputi absensi 5%, UTS 25%, ujian akhir semester 35%, kuis 10%, tugas mandiri 10%, dan tugas kelompok 15%. Demikian pemaparan saya mengenai aspek yang diterapkan dalam proses pembelajaran mata kuliah fasilitasi kesehatan masyarakat pada program studi sarjana kesehatan masyarakat yang saya ampuh, sebagai syarat pemenuhan sertifikasi dosen tahun 2025 dalam unsur pengajaran berupa video PDD UKT-PT. Selanjutnya, saya akan menampilkan kegiatan pembelajaran dan interaksi dengan mahasiswa yang dilakukan dalam kelas pada mata kuliah fasilitasi kesehatan masyarakat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baik, teman-teman, melanjutkan untuk materi kita dari minggu lalu. Minggu lalu kita membahas tentang tahapan dalam kegiatan fasilitasi kesehatan. Nah,
minggu ini kita akan membahas tentang media dan instrumen dalam fasilitasi kesehatan. Bicara tentang media dan instrumen fasilitasi kesehatan, ini merupakan salah satu hal yang krusial. Jadi nanti saat teman-teman menyusun proses fasilitasi, menyusun media dan instrumen untuk mendukung juga sangat krusial. Karena di dalamnya ya tentunya harus dipastikan yang pertama bisa menjalin interaksi antara kita fasilitator dengan peserta ajar, itu yang pertama. Yang kedua, pesan yang ingin teman-teman sampaikan, mau pesan kesehatan, edukasi, kemudian juga mungkin faktor resiko dan lain sebagainya, itu harus sampai, message-nya harus sampai ke dalam situ. Maka salah satu persiapan yang memang penting untuk dilakukan adalah terkait dengan media dan instrumen dalam fasilitasi kesehatan. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin merecall dulu, merefleksi dulu ya materi. Apakah teman-teman masih ingat nih dengan materi kita minggu lalu? Ada yang mau bantu? Saya, Bu. Baik, Putri silakan. Materi yang kemarin minggu lalu itu yang pertama itu ada melakukan analisis kebutuhan, Oke. terus menyusun perencanaan, actuating, terus ada evaluasi. Oke, melakukan menyusun evaluasi, laporan, sama ada tindak lanjutnya. Baik, jadi tadi Putri sudah menjelaskan ada proses dalam kegiatan fasilitasi. Mulai dari perencanaan, kemudian kita menganalisa kebutuhan gitu ya. Nah, menyusun juga perencanaan itu, media ini masuk ke dalamnya. Jadi teman-teman tidak hanya memastikan siapa sasarannya, apa tujuannya gitu ya, tetapi juga turun ke lapangan untuk menganalisa apa sih sebenarnya kebutuhan masyarakat. Kadang kita datang dengan ide-ide ya, ide-ide yang biasa aja terjadi. Oh, kayaknya banyak hipertensi nih, Bu. Karena orangnya suka makan ikan asin gitu. Tapi ternyata begitu kita turun ke lapangan, oh, hipertensinya banyak, datanya di puskesmas ternyata adalah hipertensinya itu pada ibu rumah tangga yang usianya masih muda. Nah, kita harus menganalisa kebutuhan supaya media dan instrumen yang nanti kita rancang itu sesuai. Baik, terima kasih Putri. Lalu kira-kira ada yang masih ingat bagaimana apa saja gitu bentuk kegiatan fasilitasi kesehatan yang umum dilakukan? Amanda mau bantu? Silakan. Oke, terima kasih Amanda. Jadi contohnya banyak ya teman-teman, dari yang sangat sederhana, penyuluhan. Penyuluhan itu adalah bentuk juga fasilitasi, tapi metodenya adalah ceramah, satu arah gitu ya, dari kita fasilitator kepada peserta ajar. Nah, kalau tadi advokasi, advokasi mungkin saya reminder kembali, advokasi itu bukan kita kepada peserta ajar, tapi kita kepada pemangku kebijakan. Nah, itu bedanya ya. Baik. Nah, seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa media dan instrumen yang teman-teman rancang nanti, yang kita rancang dalam mendukung kegiatan fasilitasi ini, berperan menyampaikan pesan, harus memotivasi. Jadi selain mengedukasi, kan tujuannya kita tahu ya, pasti di salah satu tujuan adalah memotivasi untuk meningkatkan sikap, meningkatkan pengetahuan. Pasti rata-rata tujuan kita menyusun kegiatan fasilitasi adalah seperti itu. Juga mendukung interaksi, jangan lupa untuk mendukung interaksi kita dengan masyarakat, karena ini bicaranya fasilitasi. Berbeda dengan promosi kesehatan. Kalau promosi kesehatan cukup peserta aja mendengarkan, levelnya kita ada di atas. Gitu ya, artinya kita harus yang paling tahu, siap dengan pertanyaan. Tapi kalau fasilitasi, kita sejajar. Kita justru harus menggali dari masyarakat apa sih mereka sebenarnya sampai mana. Kalau ada masalah kesehatan, karena rata-rata masalah kesehatan masyarakat itu terjadi di masyarakat itu sendiri, dan sebenarnya yang paling bisa menyelesaikan masalah itu adalah masyarakat itu sendiri. Nah, maka kita susunlah gitu media fasilitasi. Kalau secara definisi, media adalah saluran untuk menyampaikan informasi, edukasi, promosi, dan macam-macam bentuknya. Dari cetak, audiovisual, dan lain sebagainya.
Oke, ini adalah fungsinya. Nah, perhatikan ya fungsinya supaya nanti kita tahu apa hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun media. Yang pertama adalah menyampaikan informasi secara jelas dan menarik, nggak bosen, nggak boring. Kita bedakan misalnya sasarannya adalah anak-anak murid di SD dengan ibu-ibu dengan balita, ya kan? Kalau ibu-ibu dengan balita, teman-teman punya PR lagi tuh. Bikin hal yang menarik untuk ibunya, juga memastikan bahwa balitanya anteng, aman, terkendali gitu ya, sehingga ibunya bisa belajar dengan baik. Kemudian mempermudah pemahaman materi oleh audiens. Jangan lupa bahwa fasilitasi itu adalah proses kita mempermudah peserta ajar untuk belajar. Jadi jangan bikin dia bingung. Gunakan bahasa yang dia mengerti. Kita bilang preventif, promotif, udah bilang aja pencegahan supaya semua orang mengerti gitu. Kemudian media juga harus mampu meningkatkan motivasi dan partisipasi. Mereka harus termotivasi untuk ikut, untuk penasaran. Kadang dari bahasa, dari desain gitu ya, dari isi ini juga mendukung keaktifan dari peserta ajar untuk mengikuti kegiatan kita. Mendukung interaksi dan memperkuat pesan yang disampaikan. Contoh, kalau mau ngasih tahu bahaya merokok misalnya. Di mana-mana kan ada ya, di bungkus rokok itu sendiri sudah ada, di poster, di iklan gitu. Tapi kenapa ya bapak-bapak masih merokok gitu? Nah, kita harus kreatif, nggak boleh kalah. Ini adalah prinsip penyusunan media fasilitasi yang efektif. Pertama, dia harus relevan. Jadi di mana teman-teman akan melakukan fasilitasi, harus relevan masalahnya dengan itu. Itu kalau kita di daerah pedesaan, cari penyebab, misalnya mau ngomongin hipertensi ya cari penyebab hipertensinya yang sesuai dengan keadaan di masyarakat. Maka ini pentingnya untuk melakukan analisis situasi dan kebutuhan. Kemudian sederhana, jadi jangan berbelit-belit. Kita kadang idenya banyak, ya sebagai mahasiswa datang tuh idealis kita. Oh baru baca jurnal nih Bu, dimasukin semuanya gitu ya. Pada saat jadi, Bu saya udah jadi nih Bu, kita mau bikin buku saku, bukunya tebalnya segini. Ini apa dimasukin? Kan kata ibu harus ada penelitian yang mendasar gitu. Ya cukup penelitian mendasarnya masukkan saja di laporan. Untuk masyarakat, masukkan saja rangkuman-rangkuman penting yang bisa mereka pelajari sendiri. Kemudian keterjangkauan, jadi dipastikan kalau di pedesaan ya nggak usah pakai aplikasi yang harus di-download dari handphone gitu ya. Jadi kan sulit, atau klik ya Bu linknya, link G Drive-nya gitu. Aduh, udah nggak ngerti deh masyarakatnya. Kemudian juga ada akurasi informasi. Nah, ini pentingnya bahwa semua yang teman-teman tuliskan di dalam media yang mau dibuat itu punya sumber data. Jadi dapatnya dari mana sih? Boleh dong ada yang iseng tugas puskesmas. Kenapa deh masukin bercocok tanam jadi hubungannya sama mau dikasih ke penderita hipertensi yang hipertensi karena stres gitu. Nah, karena kita punya sumber datanya, ada akurasi informasinya, maka kita bisa menjelaskan. Lalu ada daya tarik visual. Nah, jangan lupa, jangan terlalu banyak misalnya kalau anak-anak, kira-kira bermainnya di mana? Di desain, ya, di warna, di bahan misalnya. Jangan yang mudah sobek, karena kan kita nggak tahu dia taruhnya di mana gitu ya, atau misalnya karena makainya bergantian, mudah sobek dan lain sebagainya. Jadi harus ada daya tarik visualnya. Ada keterbacaan. Keterbacaan itu maksudnya mampu dikuasai sama atau dimengerti sama peserta ajarnya. Tadi hindari bahasa-bahasa dewa, bahasa-bahasa ilmiah yang enggak lazim gitu ya, yang enggak nggak biasa di masyarakat. Lalu ada interaktivitas. Nah ini yang tadi kita menyusun media yang mendorong, oh kalau bentuknya buku saku, mendorong peserta ajar itu untuk baca lagi, apa sih? Oh ternyata kalau kita didiagnosa diabetes untuk pada anak, maka resiko penyakit kardiovaskularnya lebih besar misalnya. Oh kenapa sih? Jadi membuat dia berminat untuk terus membaca, kemudian mengaplikasikan.
Baik, teman-teman, ini adalah contoh ya. Jadi sudah beberapa penelitian dan pengabdian masyarakat yang saya lakukan, juga dari teman-teman mahasiswa di kelas fasilitasi sebelumnya ya. Ini ada dulu dilakukan penyuluhan atau fasilitasi terkait dengan pencegahan anemia dengan menggunakan monopoli. Nah, semester ini ada ini ya, kelompok yang mau membuat monopoli. Ini yang tadi, saya nggak tahu teman-teman ngelihat atau jadi mirip gitu ya, karena ada sama-sama sel dan lain sebagainya. Nah, ini yang tadi Ibu kasih masukan, bahwa kalau bisa dikasih informasi, sehingga nggak perlu nunggu fasilitatornya, ya, orang udah bisa lihat apa sih ada informasi yang terkandung apa gitu ya. Nah, ini ular tangga PHBS ini Ibu gunakan dalam pengabdian masyarakat kepada anak-anak korban gempa di Cianjur ya waktu itu, karena anak terus kemudian juga mereka masih dalam masa trauma dan lain sebagainya. Kita ajak main ular tangga sambil kita mengajarkan pada mereka terkait perilaku hidup bersih dan sehat. Masih model yang sama. Nah, kalau ini adalah diabetes, ini salah nih. Ular tangga untuk pencegahan diabetes mellitus. Ya, jadi permainan ini juga kepada anak ini Ibu gunakan pada pengabdian masyarakat di daerah Pandeglang ya. Di Pandeglang juga di Tapos Depok ini pernah digunakan. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, belum jelas mungkin? Silahkan, Kia. Oke, terima kasih pertanyaannya. Tadi ya, seperti yang Ibu jelaskan, dalam menyusun media itu sepertinya sederhana. Kalau kita mau ambil, misalnya ambil dari modul di Kemenkes gitu ya, di modul Kemenkes, kemudian tinggal kita salin. Nah, yang seperti itu agak kurang efektif gitu. Pertama, pasti kalau modul resmi seperti itu bahasanya komplit, lengkap kan, tebal dan lain sebagainya. Jadi yang harus diperhatikan antara lain gunakan bahasa yang sederhana, sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kelompoknya siapa? Saya mau buat materi buat teman-teman nih, mahasiswa program studi sarjana kesehatan masyarakat lagi. Harus cari apa ya yang belum kira-kira teman-teman sadari gitu terkait perilaku diabetes. Nah, kalau ke masyarakat, secara umum saja mungkin tahu, atau pada ibu, karena ibu itu misalnya adalah ratunya keluarga yang menentukan konsumsinya keluarga gitu ya, budaya di keluarga dan lain sebagainya, pasti materinya juga berbeda. Kemudian Kia, bisa juga kita sisipkan dengan ilustrasi atau gambar yang menarik, yang juga memperjelas. Tadi, kalau kita flashback ke sini, ini juga masukan ya buat kelompok yang tadi mau menyusun monopoli. Kita lihat ya bedanya antara ini dengan yang monopoli. Belum ada ya informasinya, belum terlihat jelas, jadi peserta ajar harus ikut dulu dalam kegiatan baru paham, apa sih ini artinya? Ada cewek bertiga, apa sih artinya gambar merah ini? Bisa dikatakan bunga, ya nggak sih? Bisa sel darah dan lain sebagainya gitu. Jadi harus diperhatikan. Kemudian juga hindari istilah yang tidak umum, yang nggak ngerti. Nah, yang bahasa anak sekarang juga banyak tuh yang orang-orang sekarang nggak ngerti. Yang orang-orang dulu deh, kayak ibu tuh nggak ngerti. Kringe, terus apalah bahasa-bahasa kalian gitu ya. Nah, kalau memang kelompok sasarannya sama-sama ya gitu, dari angkatan yang sama gitu ya, atau adik kelas kalian, kira-kira mereka ngerti nih bahasanya, ya nggak apa-apa gitu kalau mereka sasarannya. Kalau gurunya agak-agak bingung, maaf ya Bu, ini kan kelompok sasarannya murid. Jadi Ibu dengerin aja kita dulu gitu ya, jangan protes, kok ini bahasanya ada yang seperti ini gitu ya. Hindari istilah yang tidak umum, kemudian juga ukuran, bentuk, dari desain dan media yang akan dibuat itu juga diperhatikan. Fasilitasi itu paling efektif di bawah 30 orang. Nah, kalau kira-kira ini kan
30 orang nih, kalau saya mau nyusun misalnya monopoli seperti ini ukurannya berapa ya? Atau kalau mau nyusun poster itu kira-kira ukurannya berapa ya? Diperhatikan, jangan sampai yang kemudian di belakang gitu ya ngelihatnya nggak jelas, kemudian akhirnya tidak mengikuti kegiatan dengan baik. Juga jangan lupa memperhatikan etika dan budaya karena tentunya berbeda. Baik, kalau tidak ada yang mau membantu saya merekap materi kita hari ini? Silahkan, Septia. Dari materi yang sudah dikatakan tadi, saya bisa menyimpulkan kalau dalam fasilitas itu bisa dimanfaatkan ada media dan instrumen, di mana media itu sebagai alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi, juga edukasi, sebagai promosi kesehatan di dalam proses fasilitasi tersebut. Oke. Bentuknya itu bisa berupa seperti media cetak atau audio visual, seperti media sosial pun bisa. Tapi kalau selanjutnya itu instrumen, kalau instrumen itu alat atau media yang digunakan oleh si fasilitator untuk mendukung proses komunikasi dan interaksi terhadap peserta di kegiatan fasilitasi tersebut. Contohnya itu seperti kuesioner, modul, flipchart, atau raga dan teknologi yang bisa menjadi pengukur tingkat pemahaman si peserta tersebut. Oke, terima kasih Septian. Jadi paham ya teman-teman bedanya. Media adalah alat yang kita gunakan gitu ya, sarana yang kita gunakan untuk menyampaikan edukasi, instrumen adalah pendukung. Apakah kita mau mengukur kualitas metodenya, fasilitatornya, manajemen pelaksanaannya dan lain-lain. Kalau mungkin pelaksanaannya memungkinkan, instrumen itu bisa kita cetak atau menggunakan gadget. Itu bisa juga, tapi dengan catatan jika memungkinkan, jika semua peserta ajar memang menguasai. Baik, untuk memahami ya, untuk melihat apakah teman-teman memahami tugas ini dengan baik, maka silahkan di laman e-kampus Ibu sudah menyertakan ya pemberian tugas mandiri ya untuk teman-teman membuat contoh media dan instrumen untuk kegiatan fasilitasi. Boleh nggak Bu yang sejalan dengan tema dari kelompok, silahkan. Ya, boleh pilih salah satu atau mau beda tema juga silahkan. Ya, karena ini tugas mandiri dan bisa dikumpulkan deadline-nya minggu depan. Jangan lupa untuk mengisi absensi kehadiran, Ibu akan membuka selama 1 jam ke depan pada laman absensi teman-teman di e-kampus mulai selesainya perkuliahan ini. Baik teman-teman, terima kasih untuk kelas kita hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah membantu, memberikan pertanyaan, menjawab pertanyaan gitu ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga sehat semuanya, semangat menyelesaikan program tugas kita juga ya, sehingga kita bisa nanti merancang dan melaksanakan program fasilitasi kesehatan di lapangan. Baik, kelas hari ini saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi pembelajaran dalam kelas yang telah saya lakukan. Semoga dapat memberikan gambaran unsur penilaian PDD UKT-PT dalam pemenuhan syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.